udahlah saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit apa lagi kerjaan di masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Ketika mau diambil kembali, ya silakan saya bilang. Tapi dengan dalih saya disuruh sama asisten yang bilang, ya Pak, saya roaming, ya nggak tahu ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahin di sini juga. Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya? Oke. Benar, seandainya saya tanya sama saya semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya lo? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi senang-senangnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya benar dong. Jadi saya itu kan beli sapi. Sapinya itu tidak saya kasih alamat saya karena saya tidak mau kasih alamat saya ceritanya, ya. Jadi alamatnya saya kasih ke Pak Ustadz yang ada di Lebak Bulus di tempat saya. Kemudian saya titipin Pak sekaligus di list orang-orang yang membutuhkan untuk orang-orang yang nggak mampu di Lebak Bulus siapa aja saya mau kasih sapi. Titip ya Pak. Kemudian Pak Ustadznya bilang kalau untuk pemotongan sapi Bu di sini harganya 700 sampai 1 juta untuk pemotongan sapi. Nah kemudian saya bilang Pak nggak usah dipotong. Saya bilang sama RT saya, Mbak nggak usah dipotong di sana karena kita ada teman-teman teman-teman relawan dari Ganjar pingin dipotongin sapinya, tinggal kita kasih ke warga setempat. Nanti saya akan datang ke rumah satu persatu orang-orang ceritanya. Nah habis itu Pak RT-nya ngamuk. Pak RT-nya ngamuk, dia bilang sama RT saya sama security saya bilangnya gini, kita tidak butuh daging. Terus warga kita tidak butuh daging. Ngomong begitu, kita tidak butuh daging. Bukan Pak RT, saya bukan mau ngasih sama Pak RT. Saya tahu Pak RT itu mampu dan kaya raya. Saya mau kasih buat warga Lebak Bulus yang membutuhkan Pak. Gitu ceritanya. Pak RT-nya ngamuk. Terus akhirnya dia bilang lagi, nah kan sapi itu kan 1 ton lebih. Kita yang security aku cuma 2, supir aku cuma 1, asisten aku cuma 1, 4 orang. Apa iya bisa naikin 1 ton sapi itu ke truk? Dia bilang kalau mau dibantu Pak, tolong dong Pak, punya hati toleransi. Ayo kita sama-sama membantu ya Pak. Minta tolong sapinya untuk dinaikin ke atas. Jawabannya bayar 100 juta. Kalau mau dibantuin gimana Iji? Kalau nggak mau, kalau gini, kalau jam 7 belum diambil sapi terlepas saja ya. Kalau jam 7 malam ini belum diambil sapinya kita lepas aja. Ya terus si itunya ada yang tutup. Kalau mau kita bantuin sini bayar berapa? 100 juta. Kalau mau kita bantuin sini kita bantuin, tapi bayar 100 juta. Gitu ngomongnya. Bener nggak tuh RT kayak begitu? Hah? RT Lebak Bulus kan itu ya? RT Lebak Bulus 2, belakang Maya Pada, rumah sakit Maya Pada. Lo yo apa sih? Kita itu kan sesama warga, kan harus saling mengayomi. Toh kita bayar tiap hari di sini lingkungan, ya kan? Bayar kan Mbak? Lingkungan kita bayar, kita minta tolong loh. Masa kayak begitu? Kita loh ibaratnya nggak pernah yang namanya tidak memberi buat warga setempat. Kecuali kita pelit. Ini kok Pak warganya aja sayang sama Dewi Persik. Kok ini RT-nya sewot? Begitu Pak. Ya itu justru itu. Saya nggak pernah kaitan politik. Kalau bahasa saya, Jin Iprit pun ngasih sumber. Ya, dan kemudian beliau juga tidak mau untuk tabayun dalam hal ini. Ya kalau kita sih welcome saja. Kalau memang kita salah kita minta maaf. Ya kalau memang beliau masih tetap kekeh dengan bla bla blanya kita nggak bisa. Ya. Lalu upaya apa? Dan kemudian di sini saya tekankan kepada media, ya, saya tekankan kepada media yang telah memframing berita ini dari kemarin dengan topik bahwa sesungguhnya pedangdut Dewi Persik marah-marah dikarenakan ya Pak RT-nya meminta 100 juta untuk uang kurbannya. Itu adalah fitnah dan tidak benar. Dan tadi sudah kita sampaikan
udah diklarifikasi dengan 2 saksi dari dia bahwa itu tidak pernah keluar dari yang namanya mulut dari Pak RT. Kalau masalah itu gimana Pak? Pak RT-nya boleh Boleh sih. Pak sini Pak, boleh Pak, bareng Pak. Boleh Pak. Ya Pak. Pak boleh Pak. Ayo Pak, Pak. Bentar Pak. Sebentar aja Pak. Bentar ya Pak. Ya Pak RT. Sebentar. Agak rapet kali Pak ya? Iya, boleh. Asal jangan jadi ini aja. Gimana? Pak RT mungkin tadi bisa diceritain mediasi di atas seperti apa? Iya Pak. Dan hasilnya bagaimana? Saya sih senang aja ketika ART yang menjadi sumber informasi dari Bu Dewi telah mengakui bahwa saya tidak pernah meminta uang 100 juta sebagai pungli atau sebagai pungutan apabila sapi itu diambil kembali. Terkait penolakan Pak yang diklaimnya daging. Penolakan. Kita menerima dari jam sapi ada di kita dari jam 10 sampai jam 4 itu juga apa itu merupakan penolakan. Berarti nggak ada penolakan ya Pak, ditegaskan? Soalnya dikait-kaitkan ke politik juga gitu Pak. Ya itu justru itu. Saya nggak pernah kaitan politik. Kalau bahasa saya, Jin Iprit pun ngasih sapi di korban. Saya terima. Oke, terkait ini Pak, soal uang 700 ribu itu Pak yang tidak Yang 100 juta itu gimana Pak RT? 100 juta jelas-jelas yang tadi ART-nya sudah mengakui bahwa Pak RT nggak bisa. Pak RT itu bilangnya, saya bilang itu terus. Saya karena Anda sudah mengganggu emosi saya, harga diri saya, dibayar 100 juta. Saya tidak yang untuk membantu menaikkan sapi itu ya. Selain karena sapi itu besar, kita bukan ahlinya. Kalau sapi itu ngamuk bagaimana? Resiko. Jadi saya nggak mau. Itu Pak tadi terkait uang 700 ribu yang tadi politik tidak mau itu bagaimana? 700 ribu memang menjadi kesepakatan di wilayah kita, terutama di DKI Masjid ini, sapi bayaran 700 ribu. Kambing itu 200 ribu. Setiap yang apa? kurban. Karena kita harus membeli bongsa, membeli buat jaringan buat daging kurban, Upah motor. terus upah, terus kita beli mesin buat menghancur daging, tulang apa segala. Dan itu pun benar ditolak oleh Bu Dewi sendiri ya? Saya nggak tahu, Bukan pernah ditolak. salah kamu ngomong. Salah. Itu tidak akan terjadi karena sapi itu tidak dipotong. Itu hanya merupakan satu dia tidak tersurat tapi tersirat. Jadi secara tidak langsung ada tradisi. Tapi itu tidak terjadi di BUDP karena sapi yang siapa kita potong. Itu hanya kepada yang orang berkurban kita mintakan ya untuk yang namanya sapi kategorinya 300.000, untuk kambing 200.000 dan itu wajar. Dan semua yang di sini ini nggak ada yang komplain. Gitu. Dan yang katanya sapinya Mbak DP sendiri hanya dititipkan lalu 3 jam diambil lagi, itu benar ya Pak RT gimana? Saya nggak pernah tahu itu dititipkan apa Enggak. tidak. Yang jelas saya menerima itu sebagai katanya dari saudara saya Ustadz Murtubi bilangnya Bu Dewi mau korban di Masjid Babur Uler. Saya terima. Jadi cukup ya. Setelah saya terima jam 10, tiba-tiba jam 1 jam 2 itu, nggak tahu persis saya, tiba-tiba ART-nya dia mau ngambil sapi itu. Apa itu merupakan bentuk penolakan menurut Anda sekalian? Artinya berkata apa Pak pada saat mau mengambil sapi mungkin? Saya dibilang Pak, saya diperintah ibu untuk mengambil sapi. Saya bilang silakan ambil sapinya di belakang, ambil sendiri. Nah, perihal sapi yang tadinya akan dilepaskan sebelum jam 7 diambil itu dia benar bilang, atau gimana? bukan dilepas karena siapa? Sapi itu tanggung jawab saya selama masih ada di sini. Karena anak-anak begadang apabila ada sapi yang ada menjadi tanggung jawab panitia. Bayangin kalau sapi yang nilainya lumayan hilang, siapa yang mau tanggung jawab? Apalagi sampai itu menginap. Makanya saya bilang sampai jam 7 apabila sapi itu tidak diambil, saya lepas. Lepas dalam pengertian saya lepas tanggung jawab saya. Bukan berarti lepas gitu aja Pak ya? Iya, bukan lepas.
pasti lepas tanggung jawab saya. Nah, jadi Benar nggak? sekali lagi Mungkin di masjid manapun akan sama perlakuannya. Dan saya maaf, saya itu buka kepada para orang yang berkerumun di wilayah sini. Hari Rabu baru boleh menyerahkan. Supaya apa? Supaya biaya untuk menjaga itu kurang. Bayangin kalau kita harus jaga kayak semalam, kita sapi orang banyak, kambing orang banyak, kalau hilang gimana? Tadi kan katanya juga nggak ketemu tuh kayak jalan keluarnya. Ya, ke depannya nanti apa nih? Apa nih? Bakal mediasi lagi. Upaya apa yang akan dilakukan, Pak? pesan saya kepada media online yang sudah memframing berita ini dengan topik bahwa sesungguhnya sapi kurban di Persik ditolak oleh Pak RT dikarenakan Pak RT meminta uang 100 juta. Saya mohon kepada media manapun yang telah menaikkan berita ini, saya mohon Anda mohon bijak di dalam untuk membuat satu berita. Dan berita itu tadi sudah diklarifikasi oleh Dewi Persik sama asistennya bahwa itu tidak ada. Dan itu tidak pernah keluar dari yang namanya pembicaraan Pak RT. Karena waktu kejadian saya ada sama Pak RT. Jadi sekali lagi saya minta media yang sudah memframing berita ini, dan ini sangat menyakitkan, bahwa Pak RT meminta uang 100 juta, ini tidak ada. Dan sudah dibenarkan oleh Bu Dewi bahwa itu tidak ada. Betul, tadi sudah dibenarkan. Jadi saya minta media, jangan sampai nanti media yang membuat ini saya anggap media cek-cek. Pak, ini kan ada deadlock, apa upaya yang akan dilakukan Pak RT selanjutnya? Saya nggak berupaya apa. Saya nggak buat statement di mana-mana, ya kan? Dan ini semua berawal dari statement ini, bukannya saya. Saya bukan orang yang aktif di media sosial. Keluarga saya tahu semua, saya bukan orang aktif. Jadi saya nggak akan pernah mengkonfirmasi atau enggak. Karena dia mengeluarkan, dia juga yang menjawab. Artinya